Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Artikayani dengan NPM A1J021028 dari kelas PNF 2B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang permainan tradisional untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Ilham Abdullah MPD. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Permainan tradisional tersebar di seluruh daerah Indonesia dengan jenis dan beraneka ragam. Baiklah, yang berikutnya yaitu manfaat bermain permainan tradisional. Yang pertama, meningkatkan kreativitas, yang kedua, mencerdaskan otak, dan yang ketiga, melatih empati, dan yang keempat, mengasah panca indera, dan yang kelima, sebagai media terapi, dan yang keenam, bermain melakukan penemuan. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu jenis permainan tradisional dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, permainan tradisional bersifat rekreatif. Jenis permainan yang bersifat rekreatif ini umumnya dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang, sehingga persoalan menang atau kalah itu bukan hal yang utama. Dengan demikian, permainan bersifat rekreatif ini hanya dapat meningkatkan kesegaran baik secara jasmani maupun rohani. Dan yang kedua, permainan tradisional bersifat komparatif. Jenis permainan ini memiliki ciri khas tertentu, yaitu kategori mempunyai siapa yang menang dan kalah, serta adanya aturan permainan yang diterapi. Permainan bersifat komparatif juga merupakan permainan yang bisa dipertandingkan. Dan yang ketiga, permainan tradisional bersifat edukatif. Permainan yang bersifat edukatif memiliki unsur pendidikan di dalamnya. Melalui permainan ini, anak-anak dapat dikembangkan dengan berbagai macam keterampilan yang nantinya dibutuhkan dalam pendidikan formal maupun non-formal. Baiklah, materi yang selanjutnya itu cara bermain permainan tradisional. Yang pertama, ada permainan bola bekel. Pertama-tama harus mempersiapkan benda terlebih dahulu. Di antaranya bola bekel ada yang berukuran kecil, besar, dan disesuaikan dengan selera kamu. Lalu ada 6 biji yang disebut bekel. Permainan ini terdiri dari beberapa level. Semakin tinggi level permainan kamu akan semakin sulit dan menantang juga permainan yang dilakukan, mulai dari mengambil satu persatu biji bekel sampai 6 sekaligus. Baiklah, yang kedua ada permainan gundu. Kelereng merupakan kaca bening yang berbentuk bulat dan biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Cara bermainnya juga cukup mudah, hanya dengan menyentil kelereng yang kita punya dengan target mengenai kelereng lawan. Jika kamu berhasil mengenai kelereng lawan, maka kelereng miliknya jadi milik kamu. Permainan ini akan semakin asik jika dimainkan ramai-ramai. Dan permainan yang ketiga ada congklak. Permainan ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah dan nantinya akan diisi pada lubang papan congklak. Tentukan siapa yang akan jalan duluan dengan suit. Yang menang akan mengambil semua biji pada satu lubang dan mengisi lubang papan satu persatu dari kiri ke kanan sampai biji habis dan mengambil biji dari tempat terakhir menaruh biji. Begitu juga seterusnya sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan ialah memenang. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.